Bentrokan nyaris terjadi lantaran salah seorang pedagang melemparkan meja dagangnya ke arah petugas Satpol PP dan nyaris mengenai petugas yang sedang melakukan penertiban terhadap lapak pedagang pada Kamis sore. Petugas Satpol PP melakukan penertiban terhadap para pedagang yang posisi lapaknya berdiri di atas parit dan memakan badan jalan. Kemarahan sebagian pedagang dipicu oleh tindakan petugas Satpol PP yang dianggap tebang pilih dalam melakukan penertiban, di mana petugas melakukan penertiban bangunan pedagang dimulai dari bagian belakang terlebih dahulu, bukan dari bagian depan pasar Desa Pon. Para pedagang ini memprotes sikap petugas Satpol PP yang diduga takut dan melakukan pembiaran untuk menertibkan bagian areal di depan pasar karena adanya bangunan permanen milik mantan anggota DPRD Serdang Bedagai. Bakal ada penggusuran dari belakang duluan loh. Kenapa nggak dari depan? Karena kan di depan itu kan permanen. Dan tahu lah mungkin orang di depan itu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. 3 warga negara asing yang diduga intelijen asing diamankan petugas imigrasi Nunukan, Kalimantan Utara. Sebelumnya ketiganya ditangkap Satgas Marin Ambalat karena dianggap melakukan kegiatan berbahaya bagi keamanan wilayah Indonesia. Inilah 3 warga asing yang diamankan petugas kantor imigrasi kelas 2 Nunukan, Kalimantan Utara. Pengamanan dilakukan sebagai tindakan administratif keimigrasian karena dianggap melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum di wilayah Indonesia. Saat berada di Sebatik, ketiga WNA ini ditemani oleh 3 orang WNI. Mereka mengunjungi kampung Lodres dan memotret keadaan di sekitar wilayah tersebut. Mereka juga mengunjungi Patok 3 Aji Kuning dan PLBL Sei Nyamuk. Melakukan pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Makanya kita bisa melakukan pendetensian di ruang detensi imigrasi selama 30 hari ke depan. Jadi sambil berproses itu kita dalami ke penyalahgunaan izin tinggalnya. Sebelumnya, ke-6 orang ini ditahan oleh petugas marinir saat melintasi pos marinir. Dari salah satu perangkat seluler milik WNA itu, didapati rekaman foto-foto yang dianggap titik rawan oleh TNI. 3 WNA dan 3 WNI yang diamankan oleh Satuan Tugas Marin Ambalat 28 di sekitar pos Satgas Marin Ambalat 28. Dinilai melanggar Undang-Undang ITE, terutama pengambilan foto-foto secara ilegal. Ketiga WNA ditahan di rumah detensi imigrasi Nunukan selama 30 hari ke depan. Ketiganya juga menjalani pemeriksaan atas penyalahgunaan visa masuk ke Indonesia. Sementara itu pemirsa, tren dadakan Citayam Fashion Week sedikit banyak mengubah kawasan Sudirman menjadi pusat aktivitas baru bagi warga. Di samping menyimpan potensi pengembangan kreativitas dan peningkatan ekonomi, fenomena CFW ini juga memunculkan masalah baru, mulai dari sampah hingga zebra cross yang disalahfungsikan. Hiruk-pikuk aktivitas warga di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat belum juga surut sejak fenomena Citayam Fashion Week atau CFW merebak. Semakin hari, warga yang datang justru semakin banyak dan berasal dari berbagai kalangan. Tren dadakan ini dinilai membawa suasana dan citra baru bagi kawasan Sudirman dan sekitarnya. Tak lagi eksklusif bagi kalangan menengah ke atas, kini kawasan Sudirman menjadi titik berkumpul warga dari beragam kelas ekonomi. Tidak hanya mendorong perputaran uang di kawasan ini, adu fashion yang kerap dilakukan para remaja juga bahkan dilihat sebagai potensi pengembangan kreativitas. Namun catatan negatif juga mengiringi hebohnya fenomena CFW. Sempat viral di media sosial 19 Juli lalu. Sejumlah remaja ditemukan tidur di jalur pedestrian dekat stasiun Sudirman, Jakarta dengan alasan ketinggalan kereta. Petugas Satpol PP DKI Jakarta pun langsung bertindak agar tidak mengganggu kenyamanan warga lain. Masalah zebra cross juga sempat menjadi sorotan. Para remaja kerap kali menggelar fashion show di tengah-tengah zebra cross yang dinilai mengganggu pengguna jalan. Pemkot Jakpus pun mengingatkan agar zebra cross hanya digunakan sebagai tempat menyeberang. 12 Juli lalu, aktivitas CFW juga sempat dibubarkan petugas gabungan. Alasannya, para remaja ini masih nongkrong hingga tengah malam. Selain untuk mencegah penyebaran COVID-19, pembubaran juga dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
Sederet masalah yang muncul akibat CFW pun menjadi perhatian Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Terkait pojok gede sudah kami sampaikan, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, saya senang mengapresiasi kalian ada kegiatan di situ, melihat, mengunjungi Jakarta, termasuk kawasan Sudirman, SCBD, kemudian juga Fashion Week di situ, apalagi menggunakan produk lokal kami bangga. Tadi kami minta jaga ketertiban, jangan buang sampah, jangan tidur di situ, dan yang paling penting juga mohon, ini ada peningkatan COVID, harus hati-hati juga. Ada kerumunan di situ, hati-hati, nanti ada copet, ada lain-lain yang tidak diinginkan terjadi di situ. Untuk menghindarinya, tolong jaga ketertiban, patuh taat pada aturan. Dan yang paling penting, ya kami minta mulai hari ini ke depan, segera selesai sebelum jam 22. Selain masalah ketertiban, CFW juga seringkali meninggalkan masalah yang tak kalah besar, yaitu sampah. Bahkan jumlah sampah akibat kegiatan ini pernah mencapai 7 meter kubik per hari. Semakin besarnya antusiasme dan minat warga dalam aktivitas CFW, seharusnya juga diiringi dengan rasa tanggung jawab dan peduli dengan kepentingan bersama. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta kasus perundungan siswa SD di Tasikmalaya dapat diproses hukum. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.